Shalom dan salam damai saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini 1 November kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus dan pada hari esok 2 November kita memperingati para arwah. Dalam program Komisi Belia Keuskupan Keningau minggu ini, pihak Komisi Belia ingin mengajak para belia dan semua umat untuk memahami latar belakang dan mengapa kita, umat Kristen Katolik, merayakan dua perayaan ini. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Hari Raya Semua Orang Kudus dirayakan oleh Gereja Katolik pada 1 hari bulan November setiap tahun. Sejak dari gereja awal, terdapat penganiayaan dan penindasan terhadap umat beriman yang akhirnya menjadi martir demi iman. Dan atas kesedaran itu, maka gereja memperuntukkan satu perayaan khusus untuk merayakan semua orang kudus, sama ada mereka yang telah dikanonisasikan atau diakui gereja sebagai santo dan santa, maupun para kudus yang tidak atau belum dikenali. Orang kudus adalah orang-orang yang memberi inspirasi kepada kita melalui perjuangan mereka untuk mencapai kekudusan sepanjang hidup mereka sebelum kematian. Mereka adalah orang-orang yang telah memelihara dan mempertahankan iman mereka dengan baik hingga akhir hidup mereka di dunia ini, sehingga memperolehi ganjaran besar di syurga. Oleh itu, kita juga dipanggil untuk menjadi kudus berkat kasih karunia Tuhan. Persekutuan para kudus yang diungkapkan dalam syahadat para rasul menunjukkan kesatuan antara semua orang yang percaya kepada Yesus, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Persekutuan para kudus ini disebut sebagai tubuh mistik Kristus. Dalam Kristus, kita semua adalah satu tubuh, satu keluarga, satu iman. Kita adalah anak-anak Allah bersama-sama dengan Kristus dan mengambil bahagian dalam kudrat ilahi. Hari Raya Semua Orang Kudus merupakan hari bagi umat Kristen memohon kepada para orang kudus dan para martir untuk mendoakan mereka kepada Tuhan. Kita berdoa kepada para orang kudus kerana kita percaya, seperti yang terdapat dalam kitab Yakobus bab 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mereka yang sudah berada di syurga tentu sahaja telah bebas dari dosa dan mereka sudah melihat wajah Allah. Oleh itu, kita meminta bantuan mereka untuk mendoakan kita. Gereja telah mulai menghormati para santo dan santa serta para martir sejak abad kedua, di mana sebuah catatan tentang kemartiran Santo Polikarpus ditulis seperti berikut. Prajurit lalu menempatkan jenazah Polikarpus di tengah api. Selanjutnya, kami mengambil tulang-tulangnya yang lebih berharga daripada permata yang paling indah dan lebih murni dari emas, dan menyimpannya di tempat yang layak, sehingga setelah dikumpulkan, jika ada kesempatan, dengan sukacita dan kegembiraan, Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk merayakan hari peringatan kemartirannya, sama ada untuk mengenang mereka yang telah menyelesaikan tugas mereka, maupun
untuk persiapan bagi umat yang mengikuti jejak mereka. Santo Cyril dari Yerusalem turut menyatakan tentang penghormatan kepada para orang kudus, di mana beliau menyatakan, "Kami menyebutkan mereka yang telah wafat, pertama-tama para patriark, nabi, dan martir, bahwa melalui doa-doa dan permohonan mereka, Tuhan akan menerima permohonan kita." Pada mulanya, kalender Santo, Santa, dan Martir berbeza antara satu tempat dengan tempat yang lain, dan gereja-gereja tempatan menghormati orang-orang kudus dari tempat mereka sendiri. Namun kemudian secara perlahan-lahan, perayaan ini menjadi lebih universal dan dirayakan oleh segenap umat Katolik di seluruh dunia. Menurut catatan sejarah, Santo Efraim dari Syria menjadi rujukan pertama dalam perayaan Hari Raya Semua Orang Kudus, di mana pada tahun 407, Santo Yohanes Chrysostom telah menetapkan hari perayaannya, yaitu pada minggu pertama sesudah Pentakosta, yang masih diterapkan oleh gereja-gereja di bahagian timur hingga sekarang. Bagi gereja barat, terdapat kemungkinan bahwa pada awalnya merayakan sedemikian, namun kemudian mengubahnya pada 13 Mei ketika Bapa Suci Bonifasius keempat mengkonsekrasikan Pantheon di Roma dan mempersembahkannya kepada Santa Perawan Maria dan para martir pada tahun 610. Perayaan Hari Semua Orang Kudus pada 1 November telah ditetapkan sejak zaman Bapa Suci Gregorius ketiga pada tahun 741 dalam sebuah oratori di Basilika Santo Petrus, dan sejak saat itu gereja memperingati Hari Raya Semua Orang Kudus pada 1 November. Seterusnya, pada tahun 835, Bapa Suci Gregorius keempat menetapkan bahwa 1 November sebagai Day of Obligation ataupun Hari Suci Wajib. Sehingga ke hari ini, kita mempunyai ramai orang kudus yang telah dikanonisasikan sebagai santo dan santa, maupun yang belum atau tidak dikenali sejak awal mula terdirinya gereja. Jika kita mengumpulkan nama-nama semua orang kudus dan para martir dan dirayakan setiap hari, maka setahun kalender liturgi tidak akan mencukupi. Sempena Hari Raya Semua Orang Kudus pada hari ini dikongsikan 10 orang kudus yang meninggal pada usia muda, yang telah memberikan hidup mereka untuk Kristus, bahkan ada yang menjadi martir, yang boleh dijadikan model ataupun teladan kekudusan hidup bagi kita setiap umat beriman. Santo Sebastian. Santo Sebastian merupakan antara santo dan martir Kristen yang terawal. Beliau dilahirkan pada tahun 256 Masihi dan meninggal dunia pada tahun 288 Masihi, semasa berusia 32 tahun. Beliau adalah seorang kapten muda Garda Praetorian pada abad ketiga. Sebastian adalah seorang perwira tentera Romawi yang terkenal kerana kegagahan dan kebaikan hatinya. Keberaniannya mewartakan Injil dan mempertobatkan orang lain menyebabkan ia ditangkap, diikat, dan ditembak dengan busur anak panah, namun ia tidak terbunuh. Pada akhirnya,
Sebastian disiksa sehingga mati. Santo Sebastian merupakan santo penaung kepada para tentera, pemanah, dan atlet. Hari Raya Santo Sebastian dirayakan pada setiap 20 Januari. Santa Joan d'Arc. Santa Joan lahir pada tahun 1412. Dia adalah seorang gadis petani yang walaupun usianya masih muda belia, ia ikut berjuang untuk mempertahankan negara Perancis daripada para penjajah. Karena adanya kesalahpahaman tentang sikapnya dan cara menghidupi imannya, dia wafat di tiang pancang. Santa Joan d'Arc wafat pada 30 Mei 1431 semasa berusia 19 tahun. Dia dibeatifikasi oleh Bapa Suci Pius ke-10 pada 18 April 1909 dan dikanonisasi sebagai orang suci oleh Bapa Suci Benedict ke-15 pada 16 Mei 1920 di Basilika Santo Petrus di Rom. Dia digelari kudus oleh gereja bukan karena patriotismenya atau keberanian berperang, melainkan karena kesalehan hidupnya dan kesetiaannya dalam memenuhi kehendak Tuhan atas dirinya. Dia dihormati sebagai pelindung negara Perancis. Hari Raya Santa Joan d'Arc dirayakan pada setiap 30 Mei. Santo Stanislaus Kotska. Santo Stanislaus Kotska dilahirkan pada 28 Oktober 1550 di Roczkowo, Poland. Stanislaus berusaha untuk turut serta dalam kongregasi Society of Jesus ataupun Jesuit, walaupun terdapat penderaan fisikal daripada abangnya. Guru Jesuitnya mengatakan bahwa dia adalah model dan cermin kesempurnaan agama. Stanislaus hanya mampu menjalani masa novisnya selama 10 bulan. Ia meninggal dunia karena demam teruk pada 15 Ogos 1568 bersamaan dengan Hari Raya Maria diangkat ke syurga. Stanislaus meninggal dunia sebagai novis Jesuit semasa berusia 17 tahun. Setelah wafatnya, ramai orang cacat menjadi sembuh karena pengantaraannya. Mukjizatnya yang terbesar ialah bahwa abangnya Paul yang jahat dan kasar mengubah cara hidupnya ketika ia mencari Stanislaus di Roma. Paul pun kelak menjadi orang kudus. Stanislaus dibeatifikasikan pada 19 Oktober 1605 oleh Bapa Suci Paulus ke-5 dan dikanonisasikan pada 31 Desember 1726 oleh Bapa Suci Benedict ke-13. Santa Kateri Tekakwitha. Kateri Tekakwitha dilahirkan pada tahun 1656 di Auriesville, New York. Pada abad ke-17, Santa Kateri Tekakwitha, seorang gadis awam pribumi dari Amerika Utara, dianiaya karena imannya dan dalam pelariannya. Dia berjalan kaki lebih dari 300 km melalui hutan tebal. Dia membaktikan dirinya untuk Tuhan dan meninggal dunia sambil mengatakan, "Yesus, aku mengasihimu." Karena kesucian hidupnya, Kateri mendapat gelar bunga lili dari Mohawk. Beliau meninggal pada 17 April 1680 di Kanawake, 1 bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-25. Tepat 300 tahun kemudian, pada 22 Jun 1980, Kateri Tekakwitha dimaklumkan sebagai Beata oleh Bapa Suci Yohanes Paulus II. Kateri dikanonisasi pada 21 Oktober 2012 oleh Bapa Suci Benedict ke-16. Pestanya dirayakan pada 14 Julai. Santa Kateri Tekakwitha adalah pelindung bagi mereka yang dihina karena kecacatan dan kekurangan mereka. Santo Aloysius Gonzaga.
Aloysius Gonzaga dilahirkan pada 9 Mac 1568 di Lombardia, Italia. Ketika Aloysius berusia 16 tahun, ia memutuskan untuk masuk biara Jesuit. Ayahnya sangat menentang keinginannya itu, tetapi setelah 3 tahun, akhirnya ia diizinkan juga. Pada usia 17 tahun, dia meninggalkan semua yang dia miliki untuk melayani Tuhan. Pada awal tahun 1591, terjadilah wabak penyakit sampar dan kelaparan di Italia. Aloysius mengumpulkan dana dengan mengemis di Roma bagi daerah-daerah yang terkena wabak. Aloysius bekerja dan merawat orang-orang sakit, mengangkut orang-orang yang hampir mati di jalan raya, membawanya mereka ke rumah sakit, memandikan mereka, dan memberi mereka makan, serta mempersiapkan mereka untuk penerimaan sakramen-sakramen. Ia melayani orang-orang sakit hingga akhirnya penyakit sampar itu menyerangnya juga. Santo Aloysius Gonzaga wafat pada 21 Jun 1591 ketika baru berusia 23 tahun. Ia dibeatifikasikan pada tahun 1605 dan dikanonisasikan pada tahun 1726. Santo Aloysius Gonzaga merupakan santo penaung bagi para belia Katolik dan mereka yang menghidapi penyakit HIV dan AIDS. Pesta Santo Aloysius Gonzaga dirayakan pada setiap 21 Jun. Santa Tresia Lisieux. Tresia Martin dilahirkan di Prancis pada 2 Januari 1873. Ketika berumur 15 tahun, setelah mengatasi banyak kesulitan, dia berhasil masuk ke biara Karmel. Dia menghidupi jalan kecil dengan kepercayaan total pada kasih Allah dan bertekad untuk mengobarkan dengan doa-doanya api kasih yang menggerakkan gereja. Tresia sangat mencintai Yesus. Dia ingin mempersembahkan seluruh hidupnya baginya. Suatu ketika, Tresia mengatakan, "Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan ini ataupun itu. Dia ingin kita mencintainya." Jadi, Tresia berusaha untuk selalu mencintai. Dia berusaha untuk senantiasa lemah lembut dan sabar, walaupun itu bukan hal yang selalu mudah. Hanya 9 tahun lamanya Tresia menjadi biarawati. Dia diserang penyakit tuberkulosis yang membuatnya sangat menderita. Ketika ajal menjelang, Tresia memandang salib dan berbisik, "Oh, aku cinta padanya, Tuhanku, aku cinta padamu." Pada tanggal 30 September 1897, Tresia meninggal dunia ketika usianya masih 24 tahun. Tresia dikanonisasi pada 17 Mei 1925 oleh Bapa Suci Pius ke-10. Pestanya dirayakan pada setiap 1 Oktober. Pada 19 Oktober 1997, Tresia menjadi wanita ketiga yang diberi gelar Dokter Gereja. Santo Pedro Calungsod. Pedro Calungsod dilahirkan pada 21 Julai 1654 di Cebu, Filipina. Pedro Calungsod adalah seorang katekis muda yang berketurunan suku Visayas. Beliau merupakan misioneri di Guam dan menjadi martir setelah tubuhnya ditusuk dengan tombak, dipotong dengan kaca, dan dibuang ke laut. Beliau yang digelar pahlawan di Cebu meninggal dunia pada tahun 1672 dalam usia 17 tahun. Pada Mac tahun 2000, beliau dibeatifikasikan oleh Bapa Suci Yohanes Paulus II dan dikanonisasikan oleh Bapa Suci Benedik ke-16 pada 21 Oktober 2012. Santo Pedro Calungsod merupakan pelindung para katekis, kaum muda,
dan Putera Alta, dan pestanya diperingati setiap 2 April. Santa Maria Goretti. Maria Goretti dilahirkan pada 16 Oktober 1890 di Corinaldo, Italia. Beliau telah menjadi martir setelah wafat karena 14 luka tikaman yang dilakukan oleh seorang yang coba memperkosanya setelah ia menolak karena kasihnya kepada Yesus dan kesetiaannya kepada 10 perintah Allah. Maria Goretti meninggal dunia dalam usia 11 tahun pada 6 Julai 1902 pada pesta tubuh dan darah Kristus. 45 tahun kemudian, pada 27 April 1947, Maria Goretti dibeatifikasi oleh Gereja Katolik. Selanjutnya, pada 24 Jun 1950 bertempat di Basilika Santo Petrus, Bapa Suci Pius ke-12 memimpin upacara kanonisasi Santa Maria Goretti yang dihadiri oleh ibu dan saudaranya. Santa Maria Goretti adalah orang kudus termuda yang diangkat menjadi santa. Maria Goretti diberi gelar orang kudus atas kemurniannya mempertahankan kesucian dan kehormatannya, serta ketulusan hatinya mengampuni orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Pesta Santa Maria Goretti dirayakan pada setiap 6 Julai dan beliau merupakan pelindung bagi gadis perawan dan mangsa pemerkosaan. Santo Dominic Savio. Dominic Savio dilahirkan pada 2 April 1842 di Riva Chieri, Italia. Santo Dominic Savio mempersembahkan seluruh penderitaannya kepada Bonda Maria. Ketika Santo Yohanes Bosco mengajarkan kepadanya bahwa kekudusan bererti selalu bersukacita, dia membuka hatinya kepada sukacita yang menular. Dia berusaha menjadi dekat dengan orang-orang muda yang terpinggirkan dan sakit. Dominic Savio meninggal dunia pada 9 Mac 1857 dalam usia 14 tahun dan mengatakan, "Betapa mengagumkan yang sedang kulihat." Dominic Savio dikanonisasikan sebagai santo pada 12 Jun 1954 oleh Bapa Suci Pius ke-13. Santo Dominic Savio adalah santo pelindung paduan suara remaja, pelindung remaja yang diperlakukan tidak adil, dan pelindung bagi mereka yang tidak bersalah tetapi difitnah dengan tuduhan palsu. Santa Bernadette dari Lourdes. Bernadette dilahirkan pada 7 Januari 1844. Santa Bernadette merupakan seorang gadis yang hampir sepanjang hidupnya menderita sakit. Namun, dia menanggung segala penderitaannya itu dengan tabah dan penuh sukacita. Pada 11 Februari 1858, suatu peristiwa yang luar biasa terjadi. Ketika dia bersama adik dan seorang temannya sedang mencari kayu bakar di padang, Bonda Maria menampakkan diri kepadanya di sebuah gua yang disebut Massabielle ataupun batu besar di tepi sungai Gave dekat kota Lourdes. Bonda Maria menampakkan diri kepadanya sebanyak 18 kali. Bernadette wafat pada 16 April 1879 dalam usia 35 tahun karena penyakit tuberkulosis. Tubuhnya masih utuh hingga kini, meskipun dia telah meninggal lebih dari seabad yang lalu. Pada tahun 1933, Bernadette diangkat sebagai santa oleh Bapa Suci Pius ke-11 dan menjadi santa pelindung bagi orang-orang sakit. Pestanya dirayakan
pada setiap 16 April. Demikianlah tadi 10 orang kudus yang meninggal dunia dalam usia muda yang boleh kita jadikan teladan dalam memelihara iman dan kekudusan hidup kita. Seterusnya, saudara dan saudari, mari kita ketahui apakah itu hari memperingati para arwah. Hari memperingati para arwah ditetapkan pada 2 November setiap tahun, yaitu sehari setelah perayaan Hari Raya Semua Orang Kudus. Hari memperingati para arwah adalah untuk mengenang dan mempersembahkan doa-doa atas nama semua orang beriman yang telah meninggal dunia. Melihat makna antara keduanya ini amatlah dekat, maka tidak menghairankan bahwa gereja merayakannya secara berurutan. Setelah kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, kita mendoakan pula saudara-saudari kita yang telah mendahului kita, dengan harapan agar mereka juga dapat bergabung dengan para orang kudus di syurga. Itulah sebabnya mengapa kita harus merayakan kedua-dua perayaan ini dan tidak hanya salah satu sahaja. Sejak masa awal mula agama Kristen wujud, umat Kristen telah berdoa bagi para saudara-saudari mereka yang telah meninggal dunia. Ini dibuktikan dengan adanya doa-doa untuk mereka yang telah meninggal dunia dalam liturgi-liturgi awal dan teks tulisan di katakomba, meskipun ajaran terperinci dan teologi yang menjelaskan praktik ini dikeluarkan oleh gereja pada abad berikutnya. Mendoakan jiwa orang-orang yang sudah meninggal dunia tercatat di dalam kitab Makabe yang kedua, bab 12 ayat 41 hingga 42. Lalu mereka memuji tindakan Tuhan, Hakim yang adil, yang memperlihatkan apa yang tersembunyi. Mereka juga mohon supaya dosa itu dihapuskan sama sekali. Lalu Yudas yang mulia itu memperingatkan rakyat supaya menjauhi dosa, oleh sebab mereka sendiri telah melihat apa yang terjadi kepada orang yang telah berdosa itu. Di dalam kitab Perjanjian Baru, tercatat bahwa Santo Paulus berdoa bagi rakannya, Onesiphorus yang telah meninggal dunia. Dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius, bab 1 ayat 18, Santo Paulus mengatakan, kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Selain itu, para bapa gereja, yaitu Tertullian dan Santo Cyprian, juga mengajarkan praktik mendoakan jiwa-jiwa orang yang telah meninggal dunia. Hari memperingati para arwah menjadi peringatan sejagat pada tahun 998 ketika Santo Odilo dari Cluny menetapkan perayaan tahunan di rumah-rumah Ordo Benediktin pada 2 November yang kemudiannya tersebar di kalangan biara Carthusian. Kini Gereja Katolik merayakannya pada 2 November seperti juga Gereja Anglikan dan sebahagian gereja Lutheran. Saudara-saudari yang terkasih, setakat ini tidak ada dinyatakan mengapa Hari Raya Para Kudus dan Hari memperingati para arwah dipilih pada bulan November dan bukan pada bulan-bulan yang lain. Namun berdasarkan pemerhatian, jika kita melihat kepada kalender liturgi gereja, maka dapat kita ketahui bahwa bulan November
merupakan akhir tahun liturgi sebelum gereja memasuki tahun liturgi yang baru, yaitu masa Advent, sebelum merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus. Oleh itu, sebelum mempersiapkan kedatangan Kristus, kita diajak untuk merenungkan dahulu akan kehidupan kita yang sementara di dunia ini, tentang akhir hidup kita kelak, agar suatu saat nanti, apabila kita telah dipanggil Tuhan, kita dapat bersama dengan para kudus di syurga. Selain itu juga, biasanya pada bulan November, bacaan-bacaan Misa Kudus adalah tentang akhir dunia, yang mengingatkan kita akan akhir hidup kita, yang harus kita persiapkan dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Saudara dan saudari, demikianlah tadi dikongsikan serba sedikit pemahaman tentang Hari Raya Semua Orang Kudus dan Hari memperingati para arwah. Semoga perkongsian ini memberikan inspirasi dan renungan kepada kita semua untuk hidup dalam kesatuan, kesetiaan, dan kekudusan Yesus Kristus. Sampai di sini sahaja program online Komisi Belia Keuskupan Keningau untuk kali ini. Kita bertemu lagi di program online yang akan datang. Para orang kudus, doakanlah kami. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.